Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, iki wong Kediri, santri beling sing ora tau ngaji, santri beling sing ora tau sekolah tapi dadi wali. Mau menyapa teman-teman saya yang ada di seluruh penjuru tanah air. Gimana kabarmu semua saudaraku? Ya, saya selalu berdoa. Cumadong wonten ngersa dalem Gusti. Mugia panjenengan sami tansah jinangkung kesarasan lahir lan batin. Mudah-mudahan teman-teman saya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa mengawal NKRI dengan baik saudaraku. Ya, sapa neh yang menjaga NKRI? Siapa lagi yang merawat NKRI? Ya, kalau bukan kita. Karena walaupun bagaimana kita sebagai pribumi dilahirkan di tanah Jawa atau di Indonesia. Kita dibesarkan di tanah Jawa. Kita mencari makan di tanah Jawa. Kita meninggal pun dikubur di tanah Jawa atau di Indonesia. Maka kita rasa-rasanya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga NKRI harga mati supaya tetap utuh dan jaya di udara. Saudaraku, saya mau memberikan suatu masukan atau usulan. Tapi usulan atau masukan ini saya tujukan kepada panjenenganipun Pak Taufik Assegaf. Pak Taufik Assegaf sebagai Ketua Robitoh Alawiyah. Halo Pak Taufik, selamat malam. Gimana kabarnya Pak Taufik? Mudah-mudahan Pak Taufik diberikan kesehatan dan dibuka hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gini Pak Taufik, iki santri beling wong Kediri ya, mau memberikan satu masukan atau usulan lah, katakan begitu. Tolong Pak Taufik ya, ini daripada oknum Habib ya, sekali lagi oknum Habib yang sering berbicara khurafat, yang sering bercerita khurafat ya, tolong dicegah karena memang tidak ada gunanya. Yang sering membangga-banggakan nasab, yang sering membangga-banggakan dzurriyyah Nabi, yang sering membangga-banggakan bahwa di tubuh kita mengalir darah Rasulullah, tolong itu dicegah ya. Tolong dicegah. Yang intinya itu tidak akan menambah kecerdasan muhibinnya. Yang intinya cerita-cerita khurafat membangga-banggakan nasab itu tidak akan memberikan satu nilai positif pola pikirnya muhibin para habib itu. Justru malah dibawa ke belakang atau malah bodoh karena hanya diciptakan untuk taat dan patuh kepada Habib itu sendiri. Yang intinya ke sana. Setiap ada cerita-cerita khurafat yang diceritakan oleh oknum Habib itu intinya tidak mencerdaskan bangsa, tapi justru malah menumpulkan pola pikirnya bangsa. Yang intinya merujuk kepada bagaimana muhibin itu bisa cinta dan patuh hanya khusus kepada Ba'alawi, kepada Habib. Itu sebenarnya Pak Taufik ya, ini sebenarnya harus dibenahi sistem atau cara dakwah teman-teman sampean, anak buah sampean ya, habaib itu, cara dakwah, cara mensiarkan agama itu mestinya harus dibenahi. Cara-cara semacam itu sudah tidak berlaku. Ya, sekali lagi sudah tidak berlaku. Silahkan sampean itu berdakwah, silahkan sampean itu mensiarkan agama. Ya.
tapi dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah yang sudah valid, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan hanya cerita khurafat, jangan hanya menanamkan muhibbina cinta kepada habaib. Itu bukan ajaran Islam, saudaraku. Bukan ajaran Islam. Begitu Pak Taufik ya, bukan ajaran Islam. Karena memang cerita-cerita khurafat itu membawa kita untuk ke belakang. Otak pemikiran kita ke belakang, tidak akan maju. Maka dari itu tolong Pak Taufik ya dikasih masukan para habaib-habaib itu. Silahkan, saya senang sebenarnya, senang dengan dakwah-dakwahnya para habaib itu senang. Senang sekali. Yang membuat saya itu males karena akhir-akhir ini sering sekali mendengarkan cerita-cerita khurafat gitu loh. Saya minta maaf Pak Taufik ya, masyarakat sekarang sudah cerdas. Jangan dibodohi. Memalukan. Sekali lagi jangan dibodohi Pak Taufik ya. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Dan lagi masalah cinta kepada habaib itu jangan didoktrin seakan-akan kalau nggak cinta Habib masuk neraka. Walaupun tidak pernah ngibadahi acak-acakan, kalau cinta kepada habaib surga jaminannya. Semacam itu sebenarnya sudah tidak berlaku atau tidak berlaku lah, katakan begitu. Itu pembohongan yang dikemas ya, melalui agama. Karena apa saya mengatakan melalui agama? Sebagai habaib ya, kalau bercerita khurafat itu pakaiannya juga pakai imamah ya, pakai serban, pakai jubah. Ini kan mencerminkan itu adalah merupakan satu uniform Islam. Begitu. Makanya malulah sebenarnya saya itu mendengarkan malu akhir-akhir ini ya. Dan lagi Pak Taufik ya, silahkan sampean dakwah walaupun umpamanya Ba'lawi ini bukan turunan Nabi, bisa dikatakan bahwa Ba'lawi ini adalah turunane wong Yahudi Askenazi umpamanya begitu, tetap dakwah gak apa-apa, karena dakwah itu tidak ada syarat yang mutlak harus keturunan orang-orang baik, tidak. Asalkan sampean punya ilmu agama, punya kemampuan untuk dakwah sesuai dengan hadis balighu anni walau ayah. Hadis atau tidak itu saya nggak tahu itu. Tularno ilmumu itu, monggo. Ada apa-apa, siapa saja diberikan hak begitu. Tidak masalah. Ini adalah merupakan satu kebebasan. Jangan didoktrin bahwa ini saya sebagai turunan Nabi, saya sebagai Habib, kamu kalau tidak cinta akan masuk neraka dan sebagainya. Ini sudah tidak zamannya Pak Taufik ya. Tolong anak buahnya, tolong habaib-habaib ini dikasih pengertian. Diganti caranya, diganti. Ora usah khurafat. Sing apik. Bagaimana muhibbin, bagaimana jamaahnya bisa pinter, bisa tambah mendekat kepada Allah ya, bisa tambah cinta kepada Rasulullah, bisa tambah cinta kepada orang tua kita, bisa tambah bagaimana cinta kepada tetangga kita dan lain sebagainya, bagaimana sholatnya biar bagus. Itu loh, itu malah senang saya, dan itu memang ajaran Islam gitu loh Pak Taufik ya. Memang ajaran Islam. Sampai ada otoritas ke sana untuk memberikan pengertian kepada habib-habib yang senang cerita khurafat. Tolong diberitahu. Contoh rek wong desa, orang-orang jamaah desa ben ngerti Islam iku rukune ada berapa. Tolong ada satu laras lagu. Rukune Islam akeh ana 5, siji syahadat, kapindho nglakoni salat, ping telune nekani aweh zakat, tetapi
lamun sugih bandane genep sak nisab. Kaping pate wulan Ramadan poso, lunga kaji rukun kang kaping 5, maring Mekah tetapi lamun kuwasa sangune sak bakdane dalane pinuju mengo. Nah itu mari kita kupas ben pinter jamaah. Rukun Islam 05 siji syahadataini. 1 syahadat tauhid, 2 syahadat rasul. Bunyinya asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus diterang nih, dijelentreh nih piye amri muhibin ben pinter. Ngono lho. Tidak perlu cerita hurufat. Yang nomor 2, rukun Islam nomor 2 adalah sholat. Sholat itu bisa diterima kalau wudunya betul. Caranya wudu begini. Hadisnya begini. Gitu biar pinter. Biar pinter muhibin sampean, enggak terus goblok terus. Begitu Pak Taufik, tolong ya Habib itu dikasih tahu. Dibenahi, jangan sampai bercerita hurufat, memalukan saudaraku, memalukan. Dan cerita hurufat itu sekali lagi bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam. Demi Allah bukan ajaran Islam. Karena tidak menanamkan muhibinnya itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kedua orang tua, cinta kepada guru-guru kita, cinta kepada kiai ulama kita, cinta kepada tetangga-tetangga kita. Hanya ditanamkan ujung-ujungnya cinta khusus kepada Habib itu sendiri. Tolong sekali lagi dirubah caranya. Ya, dirubah caranya. Dakwah itu tidak ada syarat mutlak. Harus orang pinter, harus orang keturunan kiai, keturunan haji. Enggak, asalkan mampu, monggo. Enggak usah takut kehilangan penggemar. Tidak usah takut kehilangan muhibbin. Begitu Pak Taufik. Sudahlah, Allah tetap memberikan rezeki kepada kita. Kita pasti akan makan. Pasti diberi makan oleh Allah. Begitu. Sekali lagi saya kasih tahu ya Pak Taufik ya. Ada cerita khurafat yang sangat memalukan. Ada seorang yang ibadahnya acak-acakan meninggal. Tetapi di bawah lehernya ditulisi surat biar dibaca oleh malaikat. Setelah dibaca oleh malaikat mungkar nakir tidak jadi ditanya. Pitakon kubure ora sida. Lho ngono-ngono kuwi kan cerita sing gak bener, itu pembohongan. Malaikat mungkar nakir iku ora tau sekolah, ora iso maca. Ya. Sekali lagi, malaikat mungkar nakir iku ora tau sekolah, ora iso maca. Ada cerita lagi, ya. Ada ditanya seorang di dalam kubur ditanya, "Siapa Tuhanmu?" "Tuhan saya Abdullah Asgab." "Siapa nabimu?" "Abdullah Asgab." Itu enggak benar. Kalau ditanya malaikat tanyanya sudah tidak benar, pasti akan disiksa oleh malaikat. Begitu loh. Itu cerita-cerita bohong, nggak usah apa itu terlalu dikedepankan. Ujung-ujungnya cinta Habib. Maka dari itu ya siapa itu Pak Taufik, saya minta tolong supaya Habib-Habib yang senang cerita khurafat itu dikasih tahu, dikasih pengertian. Tolong ya ngaji sing apik, masyarakat ben cerdas, ben pinter. Tanggungane nang Allah iku, ning akhirat. Begitu loh. Diajari piye ampre dadi wong Islam sing apik. Begitu, jangan diam saja. Pak Taufik, ini tanggung jawab sampean karena sampean merupakan satu pimpinan di Robitoh Alawiyah. Tolong ditegur. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Iki santri wong Kediri ya, santri sing ora tau ngaji, sing ora tau sekolah. Nek enek salahe saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf Pak Taufik. Dari saya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.